Halo semuanya, Satrio Wijaya di sini. Dan kali ini itu saya lagi perjalanan dari Semarang, dari kampus mau ke rumah di Temanggung. Dan karena jarak antara kampus dan rumah itu sekitar 78 km, dan biasanya kalau enggak kuliah online itu saya seminggu sekali pulang. Tapi karena ini kuliah online, jadi saya kebanyakan di rumah. Dan tetapi tadi itu saya dipanggil dosen saya untuk sebuah mata kuliah namanya tugas perancangan. Jadi kita harus ngadep dosennya karena dijelaskan mau bikin alat apa dan gimana nya. Jadi saya sempatkan tadi ke Semarang. Nah, ini sudah pulang lagi ke Temanggung, tapi kayaknya terlalu sia-sia kalau cuman pulang-pulang aja. Jadi mari kita membahas diskusi santai tentang ini adalah Toyota Fortuner VNT 2014. Oke teman-teman, jadi sebelumnya saya ini bukan reviewer mobil ya, jadi bukan praktisi profesional, hanya sebagai pemakai saja. Nah, jadi omongannya saya nanti itu sebisa mungkin saya berikan untuk tidak bermaksud menggurui, tapi hanya sharing ya teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah Toyota Fortuner yang VNT TRD. Jadi Toyota Fortuner yang TRD ini itu ada dua versi teman-teman. Jadi yang dashboardnya hitam sama yang dashboardnya abu-abu. Nah, untuk model yang ini yang facelift ke 12 itu versi TRD-nya itu ada dua macam, itu yang ininya hitam sama ininya abu-abu. Itu ada di tahun 2014 transisinya, itu 2013 2014. Nah, ngomongin tentang Toyota Fortuner TRD ini, itu ada embel-embel TRD itu ternyata emang berbeda teman-teman. Jadi bedanya apa? Jadi kalau Fortuner yang TRD ini itu dia agak ceper karena memang shock breaker dan pernya itu beda teman-teman. Jadi kalau di rumah itu ada juga Fortuner tapi bukan yang TRD. Kebetulan itu tahun 2009, dan ketika parkiran jajaran gitu ya teman-teman, ternyata emang selisih sekitar 2-3 sentian lah perkiraan dari mata saya. Memang kelihatan bahwa Fortuner yang ini, yang TRD ini memang lebih ceper teman-teman. Jadi memang sekilas kayaknya sama gitu ya Fortuner gitu, ternyata memang beda kaki-kakinya yang pertama. Yang kedua, apakah dengan kaki-kaki yang berbeda itu berpengaruh pada handling? Itu menurut saya sebagai pemakai harusnya kan memang kalau gini kan memang dites ya yang proper, yang pakai alat, pakai giroskop atau pakai apa gitu, pakai G-force meter atau apa gitu. Tapi saya nggak pakai alat itu karena nggak punya. Cuman berdasarkan dari feeling aja, dengan saya orang yang sama nyetir itu dan nyetir ini, ternyata memang agak beda teman-teman. Jadi entah kenapa ini yang Fortuner TRD itu handlingnya lebih direct setirnya. Jadi dia lebih tidak limbung daripada Fortuner biasa, tetapi memang sedikit agak keras dibanding Fortuner yang biasa. Cuman kalau nikung gini, ini belok ini sangat-sangat stabil, bisa jalan 80 km per jam. Ini nikung stabil banget. Dan mobil ini itu saya yang pakai ya, jadi berdasarkan pengalaman, maksudnya itu kan tipe polisi tidur kan ada dua macam tuh teman-teman. Ada yang jenggul ke atas sama ada yang dekok gitu ke bawah. Nah, mobil ini itu kalau ketemu polisi tidur yang jenggul ke atas itu rasanya empuk lah, normal teman-teman. Tapi entah kenapa ini ya, saya juga nggak tahu, atau mungkin karena kebetulan diameternya gimana, dimensi dari polisi tidur itu. Yang jelas kalau ketemu polisi tidur yang jeglong ke bawah gitu, yang dekok ke bawah, jeglong bahasa Jawa, sorry lur. Jadi dia terasa lebih keras dan terasa terasa tidak nyaman ya teman-teman. Cuman memang kalau dia polisi tidurnya naik, dia emang jenggul gitu ke atas, emang teredam dengan baik. Oke, ngomongin tentang
lanjut ya teman-teman, nih saya sharing tentang tenaganya. Mobil ini itu mungkin kalau tidak salah 145-150an horsepower. Walaupun angka itu kelihatannya kecil, tapi ternyata memang cukup ya untuk membawa mobil yang sebesar ini. Saya rasa tidak underpower, tidak overpower, ya cukup gitu aja. Nah, tentang Fortuner ini, memang dia besar, muat 7 orang, 2 di depan, 3 di tengah dan 3 di belakang. 8 orang. Dia terasa enak untuk dikendarai sendiri teman-teman. Jadi walaupun ini mobil besar, cuman untuk dikendarai sendiri itu ternyata masih fun to drive, masih drivable, masih kita nggak disangka sopir gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin ini cocok buat kalian-kalian yang berjiwa muda gitu bro. Cuman memang karena Fortuner ini itu bodinya besar dan panjang, tentunya yang pertama kalian harus paham di mana setiap sudut dari mobil ini kan. Kalau saya sebagai pengemudi kan punya feeling bro, jadi feeling kapan saya mau nyangkut, kapan saya mau nabrak, apakah gang ini cukup atau enggak, itu kan perlu feeling ya. Nah itu menurut saya ini agak susah teman-teman, karena ini mobilnya besar dan lebar ya, jadi perlu latihan lagi buat mungkin teman-teman yang biasa pakai mobil kecil, pakai mobil ini. Memang nggak butuh penyesuaian bro pakai Fortuner ini, karena seperti nyetir mobil layaknya mobil normal, cuman ya memang agak lebih besar gitu. Oke, lanjut mengenai mobil ini. Jadi kalau dibandingkan ya, misal Fortuner gitu dibandingkan dengan Toyota Innova ya teman-teman ya, itu ternyata walaupun bodi Fortuner itu lebih besar, lebih kelihatannya lebih tinggi gitu ya kalau dijajarin ya, tapi ternyata kita posisi nyetirnya itu berbeda dengan kita nyetir Innova. Misal tadi kita ngomongin Fortuner dibandingkan dengan Innova ya teman-teman ya, itu ternyata posisi nyetirnya walaupun ini mobil kayak Jeep gitu ya, cuman dia lebih selonjoran daripada nyetir Innova. Entah kenapa ini joknya bisa turun banget, bisa rendah, dan juga visibilitasnya dia bagus gitu. Jadi kalau kita nyetir sedan itu kan biasanya visibilitasnya agak susah karena kita kayak kecelup gitu ya, kayak kecelup, jadi kita kayak tenggelam gitu maksudnya. Tapi beda dengan mobil ini, walaupun dia selonjoran, posisinya rileks banget, nyaman, tapi visibilitasnya tetap oke, karena ya mungkin memang didesain seperti itu. Terus ngobrolin tentang Toyota Fortuner yang sudah bermesin VNT atau variable nozzle turbo ini, kalau di di Mitsubishi itu kan VGT ya, variable geometric turbo, itu sebenarnya hanya istilah saja menurut saya, karena prinsip kerjanya itu hampir sama. Dan di Fortuner ini itu yang udah VNT malah ngobrol sampai mana-mana ya, itu ada punuknya itu lah, ada air scoop-nya di depan di kap mesin. Itu sebenarnya ada fungsinya ya teman-teman, jadi itu untuk mendinginkan udara lewat intercooler. Jadi di balik punuknya itu tuh ada intercoolernya, cuman memang dia agak sedikit besar dan itu sangat terlihat ketika teman-teman nyetir mobil ini teman-teman. Oke, walaupun itu sangat terlihat waktu kita nyetir, bentar nih belok kanan ke teman-teman, itu tidak mengganggu visibilitas kita menyetir. Walaupun memang bagi orang lain mungkin saya tidak bisa tidak bisa absolut ya kata-kata ini sih, karena ada orang yang risian atau apa gitu. Nah itu menurut saya mungkin sedikit mengganggu. Cuman memang adanya air scoop di depan itu membawa ini teman-teman kesan lebih gagah, kesan lebih kesan lebih keren gitu ya teman-teman, kayak mobilnya itu lebih berwibawa gitu, ada petungulannya itu di depan. Oke, ngobrolin tentang benda-benda yang ada di depan itu, depan kiri
pojok kiri depan itu ada kaca spion kecil kayak spion centong gitu. Itu sebenarnya fungsinya itu untuk melihat depan dan melihat bagian samping, karena kan kita di sebagai sopir gitu itu kadang susah melihat batas mobil ini tuh sampingnya kiri bawah itu apakah sudah nempel trotoar atau sudah mepet jalannya atau apa, itu bisa dilihat pakai itu. Cuman ya memang melihat itu nggak bisa clear ya. Enaknya ya memang kamera 360, cuman ya buat bagus-bagusan aja. Sorry ya kalau saya tuh kata-katanya malah bolak-balik ini frasanya, karena saya adalah YouTuber pemula teman-teman, jadi masih belajar dan belajar, karena practice make perfect teman-teman. Nah, saya mau mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin senang dengan channel saya atau mungkin tertarik dengan dunia perotomotifan, permotoran dan persepedaan, teman-teman bisa subscribe channel Satrio Wijoyo. Caranya gimana? Caranya di bawah kanan dari video ini ada tulisan subscribe, bisa diklik dan jangan lupa buat nyalain loncengnya teman-teman. Oke, terima kasih. Kita lanjut membahas mobil ini. Nah, mobil ini itu ada dua varian yang VNT TRD ini itu, ada yang manual sama ada yang matic kalau nggak salah ya, atau yang VNT ya, atau TRD semua matic. Gimana itu ya? Tolong tulis di kolom komen ya bagi teman-teman yang tahu ya. Nah, saya ngobrolin aja tidak begitu spesifik yang TRD, tapi yang Fortuner ini yang VNT gitu ya, mesinnya variable nozzle turbo. Nah, kenapa saya selalu mengulangi kata-kata Fortuner VNT itu? Sebenarnya Fortuner itu ada dua macam. Yang facelift kedua ini tuh ada dua macam. Jadi ada yang mesinnya 2KD FTV, ada yang mesinnya 2KD VNT. Nah, mesin Toyota 2KD FTV itu dipakai di Toyota Innova Diesel sama Toyota Hilux pickup diesel dan berbagai mesin-mesin industri lainnya ya, kalau saya baca di forum-forum. Nah, jadi kalau sekilas dari luar, bedanya Fortuner VNT dengan FTV itu terlihat pada air scoop-nya. Jadi kalau Fortuner ada air scoop-nya, kemungkinan besar itu adalah Fortuner VNT. Nah, bisa jadi juga itu ditempel sama pemiliknya. Jadi belum yang VNT ditempelin scoop supaya dikira yang VNT. Nah, jadi terdapat perbedaan antara itu yang VNT sama yang FTV itu yang biasa. Yang pertama tenaga teman-teman, karena tenaganya jauh lebih berbeda, dan yang terpenting sebenarnya yang menurut saya sebuah little detail yang bagus, small detail yang bagus itu adalah dia spool turbonya itu suaranya lebih menggairahkan, lebih seru daripada yang FTV teman-teman, karena keren aja gitu loh, suara spoolnya itu lebih keras, tenaganya lebih besar, dan dia membawa bodi yang sama. Jadi perlu dinotis itu bagi teman-teman yang ingin membeli Fortuner atau ingin memiliki Fortuner atau yang baru tahu. Mungkin kalau baru tahu nggak mungkin ya, karena teman-teman lebih pintar dari saya. Gitu teman-teman, ini sekedar sharing aja, jadi jangan merasa tergurui atau menggurui kalau saya banyak kesalahannya ya. Dikoreksi aja caranya, tulis koreksi kalian di kolom komen teman-teman. Terus cerita lagi tentang mobil ini. Nah, kembali lagi di bahasan YouTube saya bahwa mobil ini itu sebenarnya mempunyai suatu biaya operasional cost yang rendah. Why? Karena mobil ini diesel yang pertama, dan konsumsi rata-ratanya ini saya pakai ke Semarang dan pulang ke Temanggung kan dia naik ya, itu 110 111. Tapi mobil ini tuh bisa pakai biosolar biasa teman-teman, jadi per liternya itu 5.000. Jadi ya memang sangat ngirit ya.
irit kok ngirit. Wong Temanggung itu kalau sorry ya teman-teman, kalau orang Temanggung itu kalau ngomong itu depannya ada N-nya. Jadi irit itu jadi ngirit. Ngirit. Ada eng-nya di depan. Itu tipikal orang desa Temanggung. Tapi tidak apa-apa karena kearifan lokal itu teman-teman. Jangan dibully ya teman-teman. Terus lanjut mengenai ngobrolin mobil ini. Ada hal yang saya senang dari mobil ini adalah dia itu sampai sekarang, dari ini mobil produksi tahun 2013 sampai sekarang 2020, which is itu sudah 7 tahun dipakai. Rasanya mobil ini seperti Anda menjadi Iron Man. Jadi mobil ini teman-teman, itu walaupun dia sudah terbilang 7 tahun ya, udah agak tua ya, kalau balita ya udah nggak balita lagi gitu. Itu naikannya tetap kenceng teman-teman, tetap apa namanya, tidak banyak rattle. Itu emang ciri khas Toyota. Saya ini memang orang yang harusnya menjadi duta Toyota ya, memang selalu mengangkat nama Toyota di mana-mana setiap vlog. Oke. Kembali mobil ini memang benar teman-teman, walaupun mobil ini fiturnya minim. Sorry aku ngomong fiturnya minim itu maksudnya nggak ada sunroofnya, jok bawaannya nggak kulit, tapi ini sudah dibikin kulit biar baunya itu loh teman-teman. Jadi itu kalau jok kulit itu senengnya adalah dia punya aroma khas kulit, jadi dia lebih punya aroma yang khas gitu, yang bagus daripada dengan aroma parfum. Jadi kenapa di mobil ini nggak pakai parfum yang menyengat atau apa, karena memang malah parfumnya itu yang baunya leather gitu ya teman-teman. Karena memang mobil ini baunya kulit jok itu emang enak banget gitu loh teman. Ya nggak enak banget ya, maksudnya kalau banget itu enggak, cuman ya emang enak, emang wangi, ada wangi mahal gitu, wangi mewahnya itu khas orang kaya lamanya teman-teman. Mantap. Terus ngobrolin tentang mobil ini, itu kembali ke tadi, tidak banyak fitur tapi dia durable yang pertama. Yang kedua itu apa namanya, nggak banyak rattle bunyi kriak gitu waktu kita ngajar lubang di aspal. Dan yang keempat, oh ya sedikit cerita ya, 3 aja belum, 24 tadi. Sedikit cerita teman-teman, di rumah itu saya punya Toyota Hilux diesel single cabin. Itu bapak saya dulunya beli baru Grace dari Nasmuku. Itu tahun 2013 teman-teman. Sampai sekarang 2020, which is sudah 7 tahun juga dipakai. Kilometernya sudah 100.000 kilometer. Itu belum ada suatu penggantian spare part yang berarti. Hanya satu, itu adalah puli alternator. Jadi di alternator itu kan ada pulinya ya teman-teman. Nah pulinya itu tuh sejenis one way clutch, atau dia kayak ratchet gitu, bisa masuk bisa muter ke kanan, nggak bisa muter ke kiri. Saya lupa arahnya, bisa muter ke kiri nggak bisa muter ke kanan, pokoknya cuman satu arah aja untuk ngisi alternatornya itu dari putaran mesin. Nah itu rusaknya itu dia ngelos teman-teman, jadi dia bisa muter ke kanan dan muter ke kiri itu secara free, jadi dia nggak muter as dari alternator itu. Tapi nggak masalah karena memang Toyota kondisinya ada di mana-mana. Itu saya ganti kemarin harganya 350.000 dan beres ya, nggak ada masalah lagi sampai sekarang. Dan itulah kelebihan dari Toyota teman-teman. Jadi nggak banyak neko-neko memang, cuman memang bisa diandalkan. Oke, selanjutnya adalah ngomongin tentang tenaga dari mobil ini. Itu nggak usah diragukan lagi ya, torsi dari diesel common rail Toyota itu sudah sangat cukup menurut saya. Walaupun ini Matic-nya gear AT 4 speed, 4 atau 5 speed ya, saya kurang tahu ya, cuman kayaknya 4 speed. Kayak tadi. Oh, correct me if I wrong lah, pokoknya bagi kalian yang lebih tahu, karena ini kan sharing ya, sesi sharing sebenarnya nggak bermaksud saya mereview atau menggurui gitu. Bisa ditulis di kolom komen ini berapa speed. Terus ngobrolin tentang, ya memang ini kekurangannya nggak ada pedal
shiftnya, kok pedal shift, apa yang di belakang ini, oh ya pedal shift ya, seperti pada rival-rivalnya, nggak ada sunroof juga, tapi it's okay, tidak masalah teman-teman, karena saya jarang juga makainya itu pedal shiftnya itu. Terus ngomongin tentang apanya lagi ya, nah kita ngomongin agak kekurangannya lah ya. Mobil ini tuh entah kenapa Matic-nya, entah hanya Fortuner atau apa gitu ya, itu dia mempunyai engine brake yang sangat minim teman-teman. Jadi antara kaki kalian ngegas terus pindah ke rem itu lebih sering, karena ketika mobil ini digas terus gasnya dilepas, dia masih licin gitu loh, mobilnya itu masih jalan terus gitu loh. Beda sama apa namanya Mitsubishi Pajero yang baru atau Honda Jazz atau Matic CVT atau yang lain gitu ya, itu kok ketika kita lepas gas mobilnya memang memelan dengan pelan-pelan gitu. Jadi mobilnya itu menjadi semakin lambat pelan-pelan. Tapi kalau mobil ini aku gas terus aku lepas, dia kayak licin gitu loh mobilnya jalannya. Saya nggak tahu apakah ini sudah dimodif atau apa, tapi ini agak cukup mengganggu karena kita jadi sering, kakinya tuh jadi sering pindah di pedal gas, pindah pedal rem, gas rem gitu. Sebenarnya kalau ada engine brake-nya agak besar, kan kita bisa semi one pedal driving gitu ya, jadi lebih nggak capek gitu. Oke, tapi itu minor, nggak masalah. Terus selanjutnya adalah, walaupun ya ini apa namanya head unitnya sudah Bluetooth, sudah macam-macam gitu, cuman ya kembali lagi kualitas audio bawaan kita mau seberapa lah bro ngarepnya ya. Memang itu adalah masalah yang minor juga. Maksudnya bagi kalian yang punya uang ya tinggal dibeliin speaker yang bagus, dikasih peredam, setting gitu kan, jadi enak gitu ya. Cuman apa namanya ya, namanya juga reviewer ya, jadi konten ya bingung mas mau dihargai itu mas ya ampun. Nah terus lanjut ya teman-teman ya, ngomongin tentang mobil ini, itu kalau kalian biasa pakai mobil boros atau mobil bensin cc 2000 ke atas, terus kalian ganti mobil ini, itu perasaan yang kalian rasakan itu lihat jarumnya mobil ini itu kayak nyantol teman-teman indikatornya. Maksudnya ini indikator tuh kayak rusak gitu loh, nggak turun-turun saking ngiritnya itu gitu. Jadi ya patut dicoba lah bagi kalian yang merasa mobilnya boros. Silahkan cari Toyota Fortuner karena operasionalnya enggak ya sangat murah ya kalau saya bilang. Saya pakai motor aja, motor sport gitu ya, ke Semarang, ke Tembalang gitu. PP ke Temanggung habisnya ya sama dengan kita ngisi ini solar gitu. Jadi ya patut untuk dipertimbangkan sebagai mobil harian ya teman-teman. Oke, untuk apa namanya sesi sharingnya saya kira sudah cukup karena saya sudah kehabisan omongan, sudah kehabisan obrolan teman-teman sebenarnya. Jadi ya jadinya ya begini teman-teman, dan seperti itu obrolan sharing kita mengenai mobil ini. Apakah kalian senang dengan video seperti ini? Silahkan tulis lagi di kolom komen. Dan bagi kalian yang kepengen nonton video-video gini untuk mobil-mobil yang lain, silahkan bisa dicari di apa namanya di channel Satria Wijoyo gitu teman-teman. Oke, karena ini sudah hampir sampai rumah juga, jadi saya mau cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya supaya kita bisa saling sharing bareng-bareng teman-teman. Oke, Satria Wijaya pamit. Salam safety driving teman-teman. Dadah.